Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bitsana'i madhkur wa bil 'izzi wal jalali mashhur wa 'ala sarra'i wad dharra'i mashhur. Walhamdulillahilladzi ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TV Mandawangi yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat berupa nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan ibadah puasa, bahkan dari awal Ramadan sampai hari ini. Shalawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita minal dzulumati wan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Pemirsa TV Mandawangi yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, al-ayat, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa esensi penciptaan manusia, kenapa manusia diturunkan di bumi, adalah karena manusia merupakan khalifah atau wakil Tuhan yang nantinya akan mengatur segala urusan di bumi. Hal ini berhubungan dengan konsep pemimpin. Pastinya akan berhubungan dengan konsep pemimpin, yaitu mengatur segala urusan dalam organisasinya dan juga mengemban tugas untuk membimbing organisasinya menuju ke tempat tujuan. Dari beberapa pernyataan tadi dapat kita ketahui bahwa manusia merupakan pemimpin atau khalifah yang nantinya akan membimbing atau mengatur segala urusan yang ada di muka bumi. Dan pemimpin yang ideal syaratnya harus memiliki kesolehan akhlak, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama bu'istu liutamima sholihal akhlak, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak, sehingga kita umat manusia, khususnya umat muslim, berawal dari tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak, sehingga kita sebagai umat manusia sekaligus sebagai pemimpin di muka bumi hendaklah
juga menyempurnakan beberapa akhlak kita yang dianggap kurang soleh tersebut. Dan karena ini adalah tepat berada dalam suasana Ramadan, satu hal dari bulan Ramadan yang paling berkesan bagi saya adalah ketika kita sahur. Karena dalam sahur terdapat banyak sekali poin-poin konsep pelatihan diri kita untuk menjadi khalifah di bumi atau untuk menjadi pemimpin, khususnya untuk kita sendiri, memimpin diri sendiri. Jadi sahur itu utamanya bukan untuk mempersiapkan badan kita untuk melaksanakan puasa satu hari full, tapi juga mempersiapkan badan kita untuk menjaga, untuk menahan sesuatu yang nantinya akan mengurangi nilai puasa. Jadi dalam sahur hendaklah kita melakukan beberapa pelatihan dengan membangun beberapa sikap ketika kita sedang melaksanakan sahur. Yang pertama adalah sikap yang perlu dibangun dalam sahur, yaitu adalah komitmen. Komitmen ini berhubungan dengan niat. Ketika kita sudah berniat, nawaitu shaumah, berniat untuk puasa di esok harinya, maka itu adalah sebuah komitmen untuk kita. Sebagaimana juga yang harus dimiliki oleh para pemimpin adalah komitmen. Bagaimana berjanji untuk mengemban tugas yang akan diemban selanjutnya. Selanjutnya adalah berani mengambil resiko. Dalam sahur kita juga dilatih untuk berani mengambil resiko. Ketika diri kita sudah siap untuk melaksanakan puasa, menahan segala larangan-larangan yang dilarang saat kita puasa, dan juga menahan segala yang membatalkan puasa, maka kita sudah dihitung sebagai orang yang berani mengambil resiko. Dan itu juga salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang selanjutnya adalah percaya diri. Ketika saat sahur tidak terbangun rasa percaya diri, maka nanti yang ada ketika kita melaksanakan puasa atau menjalankan puasa, yang ada hanyalah rasa ragu. Sehingga perlunya kita membangun rasa percaya diri saat kita sahur. Karena sahur yang nantinya akan mengawali dan mempersiapkan diri kita saat kita menjalankan puasa satu hari penuh. Dan juga yang selanjutnya adalah empati. Sudah jelas dan sudah masyhur diketahui bahwasanya puasa adalah salah satu tujuannya atau tujuan utamanya adalah melatih rasa empati kita. Bagaimana kita turut merasakan rasa derita, rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu, sehingga kita nanti akan terdorong untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Sehingga rasa empati ini harus dipupuk bukan dalam atau waktu ketika kita puasa, tapi harus diawali ketika kita sahur, sehingga dari awal puasa kita sudah siap dengan rasa empati tersebut. Dan rasa empati ini juga sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika pemimpin tidak memiliki rasa empati, maka yang terjadi adalah penindasan terhadap anggota-anggotanya, sehingga tidak ada kesejahteraan dalam sebuah organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah siap menstabilkan emosi. Karena esensi yang sesungguhnya dari puasa adalah tidak hanya menahan lapar,
atau menahan haus, tapi juga kita harus menahan segala emosi yang akan membahayakan diri kita dan sekitar kita, hawa nafsu terutama. Maka ketika sahur kita sudah berkomitmen, kita sudah harus siap untuk menstabilkan emosi kita, untuk menahan segala emosi-emosi yang nantinya akan merugikan kita. Maka seorang pemimpin juga pun harus memiliki hal tersebut. Selanjutnya adalah mau dan mampu mengkoordinasi diri. Karena seorang manusia dapat dikatakan sebagai pemimpin bukan berarti harus memimpin manusia lainnya, tapi seorang manusia dapat dikatakan sebagai pemimpin jikalau manusia tersebut mampu memimpin dirinya sendiri. Maka seorang pemimpin yang memimpin dirinya sendiri harus mampu mengkoordinasi dirinya sendiri. Sebagaimana juga seorang pemimpin yang memimpin sebuah perkumpulan manusia atau organisasi juga harus mampu mengkoordinir manusia-manusia lain. Jadi ketika sahur yang perlu kita bangun dalam hal ini adalah mau mengkoordinasi diri kita sendiri dari hawa nafsu yang nantinya akan merugikan kita, dan juga memampukan percaya diri atas kemampuan kita untuk mengkoordinir diri kita sendiri. Itulah beberapa hal atau konsep yang perlu kita bangun saat kita sahur. Bukan hanya membangun zahir kita supaya kuat untuk menjalankan puasa dalam satu hari penuh, tapi juga membangun batin kita, membangun karakter kita untuk menemukan makna sesungguhnya dari puasa itu sendiri. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang menyulitkan kita, bahkan membuat kita tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ajrah. Dalam sebuah kisah itu menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat, hadirlah kamu ke mimbar." Maka para sahabat pun berkumpul di antara mimbar tersebut. Lalu ketika beliau Rasulullah SAW menaiki anak tangga yang pertama, beliau berkata, "Amin." Selanjutnya ketika beliau menaiki anak tangga yang kedua, begitu pula beliau berkata, "Amin." Dan selanjutnya ketika Rasulullah SAW menaiki anak tangga yang ketiga, begitu pun beliau berkata, "Amin." Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini kami mendengar apa yang belum kami dengar sebelumnya." Maka Rasulullah ketika itu, setelah itu turun dari tangga, lalu menjelaskan peristiwa tadi. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Jibril mengajukan kepadaku." Dan Jibril berkata, dilaknat orang yang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi dia berlalu. Maka Rasulullah pun menjawab, "Amin." Dan selanjutnya ketika Rasulullah berada di anak tangga yang kedua, Jibril berkata, "Dilaknatlah orang yang ketika namamu, ya Muhammad, disebut, ia tidak bersolawat." Maka Rasulullah menjawab, "Amin."
Dan juga ketika Rasulullah berada di anak tangga yang ketiga, Jibril berkata, dilaknatlah orang yang masih menemui kedua atau salah satu dari orang tuanya, tetapi dia menyia-nyiakan orang tuanya dan tidak berbakti atau melalaikan hak. Maka Rasulullah pun menjawab, amin. Dari tiga hal tersebut merupakan penghalang seorang manusia untuk mendapatkan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Maka sebaiknya dengan pelatihan diri, dengan pelatihan karakter pada saat sahur dapat membawa kita untuk menghindari beberapa hal yang dapat merugikan kita. Salah satunya adalah semoga kita tidak termasuk ke dalam tiga golongan orang ini tadi. Yang pertama adalah golongan orang yang ketika di bulan Ramadan lalai karena tidak meninggalkan maksiat dan lain-lain. Yang kedua adalah ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut maka kita tidak menjawabnya. Dan yang ketiga adalah ketika kita berada atau hidup dengan orang tua kita tidak berbakti padanya dan melalaikannya. Semoga kita terlindung dari hal-hal yang seperti itu dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa TV Mandawangi yang dirahmati Allah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga dengan esensi sahur ini dapat membangun kita sebagai karakter yang memiliki kesolehan akhlak yang sebagaimana dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Dan semoga kelak di dunia maupun di akhirat kita tetap menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.